Ribu nama. Bapak juga sama kan? Dan nanti kalau sudah hasil DNA-nya selesai, kita temuin keluarga Peggy Setiawan. Iya. Ya Pak, ya Bu ya. Kita temuin. Kalau sudah Bapak tes DNA, setelah tes DNA ya kita bareng-bareng menemuin keluarga di Cirebon. Dan saya harapkan agar DPO yang sekarang ini menjadikan target juga ini secara terang benderang supaya bisa cepat dapat ditangkap pelakunya. Kembali lagi bersama saya di Seputar Artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Peggy Setiawan Bangunan setelah dibebaskan dari penjara, dia bernazar bakal bangun musala dan rumah kecil idaman. Harapkan agar DPO yang sekarang ini menjadikan target juga ini secara terang benderang supaya bisa cepat dapat ditangkap pelakunya, karena memang ini sangat meresahkan sekali. Ribu nama. Bapak juga sama kan? Dan nanti kalau sudah hasil DNA-nya selesai, kita temuin keluarga Peggy Setiawan. Iya. Ya Pak, ya Bu ya. Kita temuin. Kalau sudah Bapak tes DNA, setelah tes DNA ya kita bareng-bareng menemuin keluarga di Cirebon. Ulasieun. Hari ini kita bahagia karena rasa keadilan itu masih hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dan kita cukup optimis bahwa ke depan keadilan itu akan semakin terasa seperti cahaya matahari. Kemudian bebasnya Peggy Setiawan akan melahirkan tanda tanya besar bagi kita. Apakah 7 terpidana yang masih mendekam dan 1 sudah bebas itu mereka bersalah? Pertanyaan itu harus dijawab melalui apa? Melalui harus berjalannya proses laporan dari keluarga terpidana ke Mabes Polri. Laporan terhadap Pak RT Pasren dan putranya Abdul Kahfi. Dan sebentar lagi kita akan melaporkan keluarga terpidana, melaporkan Aep dan Dede. Kalau ini sudah terproses, maka nanti kita akan bisa melihat kasus posisi yang sebenarnya. Apakah kasus ini adalah pembunuhan? Kalau pembunuhan, baru kita bicara siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau ini adalah kecelakaan, maka kasus ini sudah berakhir, ada penanganan kasus yang sesat sampai peradilan yang sesat. Untuk itu, saya berharap para netizen jangan ribut dulu untuk mendesak lagi Polda mencari 2 DPO. Jangan, menurut saya. Kita rehat dulu. Kita letakkan posisi ini pada posisi yang sebenarnya, agar kita tidak keburu nafsu mengambil tindakan yang salah. Alon-alon, asal kelakon. Itulah prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan. Yuk, kita tetap semangat bahwa keadilan ini masih tegak di bumi Nusantara tercinta. Baiklah, itulah tadi kata Ibu mantan Bupati, yang mana dia juga mengungkap bahwa semoga pelakunya cepat ditangkap. Dan kemudian tadi juga ada Kang Deddy Mulyadi mancing-mancing Peggy Cirebon, yang mana dia akan bertemu saudaranya di Cirebon. Bagaimana itu? Apakah benar dia anak mantan bupati, dan siapa yang akan ditemuinya di Cirebon? Ini sangat mencurigakan. Dan juga kemudian juga mengatakan ternyata masih ada keadilan di Indonesia ini, karena Peggy Bangunan bisa bebas dan hakimnya benar-benar bijaksana dan berlaku adil, tidak membedakan yang kaya, yang miskin, walaupun pejabat atau rakyat kecil. Kita lanjut videonya. Yang akan menjawabnya. Mas emang setiap hari pegang tasbih atau gimana? Alhamdulillah ini kenang-kenangan dari blog yang dalam. Saya dapat ini dari kenang-kenangan, suruh buat dibaca terus, suruh buat supaya lebih dekat sama yang di atas. Jadi saya hargai pemberian ini, saya bawa ini biar keberkahan yang saya selalu bacakan ini sampai kepada orang yang memberi. Dari siapa itu? Dari Ini ada dari blog kamar blog C3. Napi apa? Napi, dari Napi ini spesial katanya berkenang-kenangan. Jadi mereka tuh dia dibaca di bangkit Arab karena dia itu kayak keturunan Arab gitu. Oh, iya.
Mas, mungkin bisa diceritakan kesan yang paling teringat sendiri saat di dalam rutan sendiri apa sih, Mas? Kesan yang paling teringat yaitu kebersamaan, kekompakan. Jadi kita saling menjaga satu sama lain, kita saling bersenda gurau bersama, kita sama petugas tiket, pemapawas sama tim-tim pawas lain, kami saling kompak, jadi saling bersatu, saling menjaga, saling melindungi, jadi nggak ada sama sekali kelas satu keluarga yang dalam. Itu adalah hal yang paling saya ingat dan paling saya kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik saudaraku, abang kita, Bang Peggy Setiawan sudah dinyatakan bebas dari sidang pra peradilan yang dilaksanakan tadi pagi. Dan alhamdulillah, inilah yang saya katakan, idza an-nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya akan datang kebenaran dari Allah, manusia datang berbondong-bondong. Karena apa? Karena kekuatan Allah berada di dalam doanya orang yang berjamaah. Alhamdulillah, baru saja kita niat mengadakan doa bersama. Sebelum kita mengadakan, Allah sudah mengabulkan apa yang menjadi sebuah keinginan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hakim yang telah menjatuhkan kebebasan untuk abang kita, Bang Peggy Setiawan, dan juga kepada para saksi, pengacara, semuanya saya mengucapkan banyak terima kasih, khusus kepada seluruh para netizen yang peduli kepada bangsa ini, yang peduli terhadap negara ini, yang peduli terhadap rakyat kecil yang ada di negara ini. Nah, yang telah mendoakan, yang mana mendoakan khusus untuk abang Peggy Setiawan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, khusus kepada abang Peggy Setiawan. Selamat menikmati hari kebebasan, selamat menikmati kehidupan, menghirup udara bebas. Tetap semangat dan jangan pernah kita dendam ya Bang Peggy ya, karena inilah takdir perjalanan manusia ketika akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa abang Peggy selalu diberikan sehat, panjang umur, sukses, lancar dan barokah. Dan jangan lupa kepada orang-orang yang telah peduli kepada abang Peggy dan semua keluarga abang Peggy, semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh netizen Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya Peggy kuli bangunan tersebut sudah dibebaskan dan dia juga mendapat kenang-kenangan dari narapidana yang sama di penjara dengannya, yaitu tasbih kecil yang sangat bermanfaat untuknya. Dan kemudian kakak ini juga mengatakan terima kasih kepada orang-orang yang selalu berjuang untuk membebaskan Peggy kuli bangunan tersebut. Semoga saja mendapatkan pahala yang berlimpah bagi orang-orang yang mau membantu satu sama lain, tidak membedakan mana yang rakyat kecil, mana yang orang kaya atau pejabat. Dan terima kasih juga kepada para pengacara Peggy kuli bangunan tersebut yang telah berjuang keras untuk bisa Peggy kuli tersebut bebas. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.